malaikat, bahasa semut, bahasa cacing, dan bahasa-bahasa seperti itu. Dan dia seperti bilang kata-kata asal-asal aja, asalkan huruf-hurufnya bahasa Arab. Yang mana aku orang Arab sendiri, aku nggak ada satu kata pun yang aku bisa pahami loh. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin saudara semua ada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bagi saudara yang mau mencari jalan kebenaran, bagi saudara yang mau hidup yang kekal, saya mau katakan itu ada di dalam Yesus, Sang Firman Allah yang telah menjadi manusia. Hari ini saya akan bagikan bagi kita video cuplikan. Sebelum saya membagikan, saya mau menyampaikan bagi teman-teman, mari kita belajar. Mari kita jangan gampang sakit hati. Supaya apa? Kita bisa menambah pengetahuan kita. Karena pengetahuan itu sangat baik. Dan itu akan memberikan kepada kita kekuatan dan pertolongan di masa depan. Kita simak dulu cuplikan yang berikut ini. Barusan aku lihat salah satu video untuk salah satu toko yang terkenal di Indonesia dan banyak pengikutnya dan banyak orang yang percaya sama dia. Nah, dia bilang bahwa dia bisa bahasa jin, bahasa malaikat, bahasa semut, bahasa cacing, dan bahasa-bahasa seperti itu. Dan dia seperti bilang kata-kata asal-asal aja, asalkan huruf-hurufnya bahasa Arab. Yang mana aku orang Arab sendiri, aku nggak ada satu kata pun yang aku bisa pahami loh. Nggak ada. Ini contohnya, coba kalian lihat. Bahasa jin. Ini bahasanya, bahasa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Dua, bahasa malaikat. Bahasanya malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'dilna ja'alna kalimah. Tiga, bahasa semut. Ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka yama kaliyama gufran. Atihi innaka yama adayama firma Allah. Empat, bahasa cacing. Kata bila tuh kata cacing. Makan tuh. Mas asyiri idhasya tasyira. Lima, bahasa hujan. Ini bahasa hujan, bahasa air dari langit. Bismillahirrahmanirrahim. La hasyiri innaka yama firma Allah. Asyiri inhash. Al-hakani ma fa'adini ma firma Allah. Wusi adayini. Wa adayama umahajani ma firma Allah. Ini loh. Sumpah ngakak banget. Orang yang bisa bahasa Arab, apakah kalian bisa pahami satu kata pun dari itu? Apakah kalian bisa percaya itu? Saya bingung, kenapa di sini banyak orang yang percaya orang-orang seperti itu? Kenapa mudah percaya hal seperti itu? Karena dibilang bahasa Arab, bahasa semut, bahasa malaikat. Dari mana tahu seperti itu? Dia bukan nabi. Aduh, saya ini sepanjang nonton video ini kok nggak bisa nahan tawa ya kawan-kawannya. Aduh, ini bisa kualat kita ini ya, orang tua loh itu. Haji loh itu, ustadz loh itu kawan-kawan. Kiai loh itu, aduh. Ya, Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Thank you untuk kalian semua yang tetap setia ya menantikan tayangan-tayangan terbaru dari channel ini. Kalian semua luar biasa ya. Itulah kawan-kawan Indonesia ini ya. Jadi ini orang Arab ya yang tahu bahasa Arab itu memberikan pencerahan ya kepada orang-orang Indonesia yang sok tahu bahasa Arab tapi bahlul. Ya, ya. Makanya saya melekat di pikiran saya ya apa yang dikatakan oleh Ustadz Situmorang itu. Jadi Indonesia ini katanya suka ya berbahasa Arab tapi tidak tahu artinya. Akhirnya ya seperti keledai ya, keledai ya kawan-kawan. Keledai itu kan dikenal dengan binatang yang bodoh ya, binatang yang oon ya kawan-kawan. Jadi Anda bayangkan ya, Ustadz Situmorang ini menyamakan orang Indonesia yang suka berbahasa Arab tapi tidak tahu artinya dengan binatang. Dia menyamakan kalian itu ya, orang-orang Indonesia yang suka bahasa Arab tapi tidak tahu artinya seperti binatang ya, seperti kedelai yang dungu, yang bodoh, yang goblok, yang tolol. Serius lah kawan-kawan ya. Ya dan memang ya Agnes Mundika juga mengatakan orang yang suka menghafalkan bahasa asing tetapi dia tidak tahu artinya, katanya IQ mereka itu menurun ya. IQ mereka itu katanya turun ya. Makanya jangan Anda bingung ya. Kebanyakan memang banyak di Konoha ini orang-orang yang IQ-nya rendah, IQ-nya turun. Mereka merasa bangga karena mereka sudah menghafal bahasa Arab ya. Tapi apa gunanya kalau Anda menghafal bahasa Arab tapi Anda tidak tahu artinya? Itu namanya dungu ya, kira-kira itu ya. Itu artinya IQ Anda itu rendah gitu loh kawan-kawan ya. Lebih baik Anda mengerti bahasa yang benar-benar Anda ketahui, itu jauh lebih mulia daripada Anda menghafal bahasa yang Anda tidak tahu artinya gitu loh. Bisa aja bahasa itu bahasa makian ya. Bisa aja bahasa itu bahasa yang mengutuk Anda. Tapi kan Anda tidak tahu artinya, hanya Anda amini-amini saja gitu loh.
Akhirnya ini kan goblok namanya nih kawan-kawan. Jadi makin ke sini kawan-kawan, ya kita bersyukur lah. Ada juga wanita-wanita Arab seperti ini ya. Dia kalau nggak salah dari Mesir ya, dan dia jelas tahu bahasa Arab sehingga dia memberikan edukasi ya kepada masyarakat Indonesia ya yang doyan hafal bahasa Arab tapi tidak tahu artinya. Akhirnya situ orang mengatakan seperti keledai yang dungu ya, yang bodoh begitu kawan-kawan ya. Dan coba kita lihat ya, ini beberapa komentar netizen ya di video ini ya. Di sini itu banyak manusia percaya pada keturunan Yaman, Kak, yaitu Habib-Habib, abal-abal dan memperbodohkan kami-kami. Kawan-kawan, ini ya IC nanti dibahas ya. Ini kita tunggu ya. Ada nggak yang asli bang? Ya. Pertanyaannya ada nggak Habib yang asli? Ada nggak yang benar-benar keturunan Nabi? Ya, setahu saya yang asli ada nggak sih? Atau semuanya palsu sebenarnya ya? Cuman yang palsu ini macam-macam. Ada yang memang kelakuannya bobrok, ada juga yang kelakuannya bagus. Tapi sebenarnya mereka tuh sama-sama palsu. Ada nggak Habib yang asli di Indonesia ini? Ya, sepertinya saya sih nggak yakin kalau ada yang asli kawan-kawan ya. Ya itulah kawan-kawannya. Bangsa kita ini memang mudah sekali dibodohi oleh manusia-manusia seperti oknum-oknum yang mengaku Habib ya, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mereka sendiri pun para kiai ini nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu artinya gitu loh, oknum-oknum ini ya. Tapi mereka itu asal bicara karena memang dasarnya orang Konoha ini goblok-goblok kawan-kawan ya, yang doyan-doyan bahasa Arab ini kawan-kawan. Jadi mereka kira apa yang disampaikan oleh kiai tadi itu bahasa Arab gitu loh, padahal enggak. Nggak tahu dia bicara asal bicara ya. Aduh, ini ya, ini di Pulau Jawa, kami di luar Pulau Jawa sangat heran-heran. Ya, iku-iku alama, apapun keanehan di Pulau Jawa tetap ya aja banyak pengikutnya. Dari sholat bersiul sampai gus-gusan, Islam berbudaya, kekinian, liberal sampai ke toleransi, kebablasan ya. Pulau Jawir katanya ya. Assalamualaikum, aku hanya bisa mengagungi Fatimah. Lah emang si Mama Gufron dari Yaman. Justru Mama Gufron itu nggak percaya sama Habib. Aduh ya, contohnya. Ya jadi itu ya beragam komentar yang masuk kawan-kawannya ya, dan inilah warna dari Indonesia ini kawan-kawannya. Anda bayangkan saja, ini bukan apa ya, bukan hal baru sebenarnya. Ini hal yang sudah memang terjadi, seperti ada katanya kuburan keramat, padahal ketika dibongkar ya kuburan itu kosong. Bayangkan kuburan itu disakralkan, bahkan orang bisa memberikan uang di situ sampai 1 peti begitu ya. Bayangkan orang bertahun-tahun dibodoh-bodohi ya oleh oknum-oknum yang menjual agama ini kawan-kawan ya. Ya memang sudah waktunya dibongkar yang begini-begini ya. Perlu Anda viralkan ini kawan-kawan supaya bangsa kita ini semakin cerdas. Jangan terlalu mudah dibodohi oleh bahasa-bahasa yang Anda tidak pahami. Ya, sebaiknya pahami dulu arti bahasanya, baru Anda belajar. Kalau Anda nggak tahu bahasanya, nggak tahu artinya, mendingan nggak usah deh. Ya, makanya kita bersyukur ya, kita punya Alkitab, ya, firman Allah. Ada yang bahasa Ibrani, ada yang bahasa Yunani, ada yang bahasa Aram. Ya, kawan-kawan, itu bahasa aslinya itu diterjemahkan ke bahasa-bahasa di dunia supaya ketika orang membaca itu orang mengerti apa artinya, dan ketika orang mempercayai itu mereka mempercayai ajaran dari Tuhan, ajaran ilahi itu karena kita mengerti apa artinya gitu loh. Jangan sampai kita menjadi percaya buta, nggak tahu artinya, percaya saja ya wes, yang pasti percaya. Itu namanya dobol. Rocky katakan dobol. Itu namanya goblok kawan-kawan. Ya, Anda kalau ingin mempercayai sesuatu, Anda harus tahu dulu apa artinya, benar nggak sih ini gitu loh. Ya, jangan sampai itu ajaran yang menyesatkan, ajaran yang membawa Anda kepada kebinasaan. Ya, oke, thank you semuanya untuk waktunya menyaksikan tayangan. Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton video tadi. Saya yakin saudara sebagai NKRI, apapun suku, ras, agamanya, pasti peduli terhadap mereka karena mereka adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Saya juga peduli kepada mereka, apapun suku, apapun ras dan agama mereka. Karena itulah saya berkata-kata untuk menghimbau seluruh Indonesia, mari kita menjadi orang-orang yang cerdas. Apalagi di zaman sekarang ini, kita tidak boleh menjadi orang bodoh, tetapi marilah kita menjadi orang yang memiliki pengetahuan, sehingga kita tidak gampang dibodoh-bodohi dan hal-hal yang tidak benar. Karena itu, mari kita belajar lebih lagi. Mari kita mendalami lebih lagi. Karena dalam hidup ini, kita tidak perlu mempelajari satu,
tetapi kita perlu mempelajari banyak hal, karena itu akan bisa menolong kita di masa yang akan datang. Teman-teman, sebagai rasa cinta saya kepada negara kesatuan Republik Indonesia, mari kita jangan mau tersesat dan jangan mau disesatkan oleh siapapun juga. Karena untuk ke surga kita tidak berdoa dan kita tidak bertiga dan lain-lain sebagainya. Tetapi untuk ke surga kita itu sendiri, dan meninggal dunia pun nanti kita sendiri-sendiri, dan di penghakiman juga nanti kita dihakimi dengan sendiri-sendiri. Karena itu hari ini putuskanlah dalam hidupmu untuk mencari kebenaran, karena apabila engkau memiliki kebenaran, maka engkaulah yang akan memperoleh upah kekekalan. Tetapi kalau engkau memilih untuk menyesatkan dirimu keliru dari jalan kebenaran, maka engkau sendiri juga yang akan menanggung akibatnya. Karena itu saya mengasihi saudara, saya sampaikan hal ini. Cari kebenaran, belajar kebenaran. Di mana Anda menemukan kebenaran, itu akan membawakan kehidupan bagimu yang bermanfaat bukan hanya bagi dirimu, tapi juga bagi keluarga dan anak-anak. Hari ini saya katakan, Yesus jelas berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup yang kekal. Yesus jelas berkata bahwa orang yang percaya kepada aku, mengikut aku, di dunia ini 100 lipat kali ganda aku berikan dia upah, dan di dunia akan datang akan kuberikan baginya hidup yang kekal. Inilah yang dinamakan janji Tuhan adalah sebagai sawi yang kuat, aman bagi jiwa kita. Mungkin teman-teman hanya ini yang bisa saya bagikan bagi kita semua yang mau belajar dan tidak gampang sakit hati. Kiranya video ini memberkati kita dan mengedukasi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.